Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertemuan musyawarah kubro yang dilakukan di Lirboyo sesuatu yang menarik bagi kita semua. Harapan besar adalah bagaimana Jamiah Nahdlatul Ulama terhindari dari perpecahan dan konflik yang berkepanjangan. Musyawarah kubro Nahdlatul Ulama Lirboyo memutuskan 3 hal yang ini menjadi pegangan bagi kita semua. Pertama adalah melakukan hari 3 hari ke depan ini. Dinamika PBNU akhir-akhir ini telah mengalihkan energi NU dari khidmah utamanya, yaitu pemberdayaan umat, pendidikan, layanan sosial, penegakan keadilan, penguatan aswaja anadiyah, gerakan keluarga maslahat, kemandirian organisasi, transformasi digital, pengembangan SDM unggul, serta konsolidasi nasional melalui Munas dan Konbes. Oleh karena itu, demi kemaslahatan jangka panjang, kami menyampaikan seruan moral sebagai berikut. Yang pertama, mendukung para masyayikh dan syaihat baik dalam jajaran mustasyar maupun di pesantren, khususnya hasil musyawarah kubro alim ulama dan sesepuh NU Lirboyo atas resolusi konflik, pemulihan keteduhan organisasi dan pengembalian NU kepada jamaah demi kemaslahatan bangsa dan kelestarian alam. Selain mendukung penuh, kami juga meminta pihak-pihak yang berkonflik untuk sam'an wato'atan demi menyelamatkan masa depan NU. 2. Berdasarkan pada kaidah Darul Mafasid Maqadamun ala Jalbil Masalihi demi mencegah polarisasi berkepanjangan, menghindari persengketaan di meja hukum dan memastikan NU memiliki kepemimpinan yang stabil serta disepakati bersama. Kami menyeru untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar ke-35 NU agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan legal. Muktamar ke-35 diselenggarakan dan disahkan oleh Rais Am dan Ketua Umum Mandataris Muktamar ke-34 Lampung dan dilaksanakan oleh panitia Muktamar yang direkomendasikan oleh Mustasyar PBNU. Apabila Muktamar yang dipercepat tidak tercapai, maka diselenggarakan Muktamar luar biasa atau MLB sesuai dengan peraturan dalam ADART. Semua hal yang selama ini dipersoalkan, dibahas dan diselesaikan dalam Muktamar mendatang, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan secara jujur. Akan dilanjutkan? Akan dilanjutkan aja. Apa mau ini aja jalan juga? Baik. Demi kemaslahatan Jamiah NU di masa mendatang dan membuka jalan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu menjembatani perbedaan dan memulihkan keutuhan Jamiah, kami menyeru muktamirin untuk tidak memilih pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang terjadi dan mendorong munculnya pimpinan yang berintegritas, berakhlakul karimah, mengabdikan keseluruhan waktunya untuk NU dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan institusi lain, baik kepentingan ekonomi, bisnis, politik, sosial maupun institusi keagamaan lain. 4. Jabatan Rais Am dan Ketua Umum PBNU hendaknya ditetapkan dan dikembalikan pada mekanisme kearifan para masyayikh dan syaikhat secara partisipatoris dan berjenjang dari struktur paling bawah, bersih dari politik uang dan intervensi pihak luar, serta mengutamakan pendekatan spiritual, musyawarah untuk mufakat dan adab ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Yang kelima, dalam sejarahnya, NU telah terbukti mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri secara independen. Oleh karena itu, kami menyeru semua pihak untuk menjaga agar tidak terjadi intervensi dari pihak-pihak manapun di luar NU, baik institusi negara maupun non-negara. 6.
Program NU ke depan harus menegaskan kembali independensi jamaiyah, berpijak pada kekuatan jamaah, berprinsip mabadi khaira ummah, tidak merusak alam, berpegang pada fiqhul bi'ah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, serta martabat manusia. NU harus menjadi ruang khidmah terbuka yang memberdayakan SDM unggul warga NU tanpa terkecuali dalam mewujudkan program. 7. Untuk menjaga marwah dan independensi Nahdlatul Ulama serta menghindari mafsadat konsesi tambang yang diberikan kepada NU agar dikembalikan lagi kepada negara. Sikap ini sejalan dengan hasil Muktamar ke-33 di Jombang pada tahun 2015 yang menegaskan keharaman praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat. 8. Sebagai khidmah NU bagi bangsa, NU perlu segera merespons berbagai situasi kebangsaan dan kerakyatan dengan keberpihakan tegas kepada mustadhafin. Untuk itu, PBNU perlu mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana ekologi nasional di Sumatera. PBNU juga perlu menuntut pembebasan tahanan politik per hari Agustus 2025 dan masalah-masalah kerakyatan lainnya sebagai pemenuhan hak bersuara dan berpendapat, peneguhan kedaulatan rakyat, penegakan demokrasi, dan penghormatan hak asasi manusia. Terakhir, kami mengajak seluruh warga NU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga ranting NU untuk tidak larut dalam ketegangan elit, senantiasa menjaga ukhuwah nahdiyah, merawat kesantunan, serta terus menjalankan khidmah masing-masing. Ketentraman akar rumput adalah benteng keutuhan NU, serta fondasi peradaban rahmatan lil alamin, keadilan sosial, dan jihad lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati para pemimpin dan seluruh warga NU untuk senantiasa memilih jalan kemaslahatan dan keadaban. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan aturan ADART NU. Pertama, bahwasanya mustasyar itu penasihat ormas, sedangkan surya itu adalah penentu kebijakan. Pada pasal 4 itu yang nomor 3, surya adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau di negara itu mungkin presiden atau raja, sedangkan kalau mustasyar itu ya penasehat atau mahkamah agung dan lain sebagainya. Tapi yang menentukan kebijakan adalah presiden atau raja, sedangkan penasehat yang memberikan nasihat. Adapun nasihat itu bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Itulah di dalam organisasi. Kemudian pada pasal 5 ayat 3, seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama. Maka di sini ada beberapa indikasi kenapa ketua PBNU itu dimakzulkan. Tinjauannya menurut musyawarah pengurus Syuriah PBNU antara lain bahwa ketua umum itu berkunjung ke Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada tahun 2018. Kemudian mengundang Berkois ke Forum Agama G20 tahun 2022. Kemudian mengundang lagi sebagai pembicara di acara Universitas Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2025. Pasca muncul petisi yang menuntut percopotan dirinya dari Ketua Majelis Wali Amanat MWA Universitas Indonesia. Ketua Umum PBNU meminta maaf. Saya menyesal atas kelalaian ini. Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf kepada pimpinan Universitas Indonesia, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni. Kemudian mengulangi lagi, mengundang Berkois menjadi pemateri pada Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama AKNNU di Jakarta tanggal 15 Agustus 2025, yang notabene akademikus Berkois dikenal sebagai sosok yang membela tindakan brutal Israel terhadap rakyat Palestina. Nah, ini sudah diundang lagi. Kemudian akademikus Berkois pernah menjabat sebagai
Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2019 sampai 2021, dikenal sebagai akademikus pro-Zionis Israel. Ini diantara dari sekian yang banyak dikeluhkan oleh anggota Surya PBNU. Maka anggota pengurus Surya PBNU itu rapat dan memutuskan untuk pemakzulan Ketua Umum PBNU. Upaya pemakzulan tersebut dikaitkan dengan hadirnya akademikus Zionis Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional atau NU beberapa waktu lalu. Peter Berkowitz pernah menulis buku Israel yang berisi membela Israel terhadap berbagai kritik hukum internasional. Kemudian beberapa media itu memberitakan bahwa PBNU itu diguncang isu dugaan aliran dana sebesar 100 miliar yang masuk ke rekening organisasi pada tahun 2022. Dana ini diduga berasal dari Mardani Haji Maming, seorang terpidana kasus korupsi. Kemudian ada audit internal, pelanggaran tata kelola keuangan berdasarkan hasil audit internal PBNU tahun 2022, termasuk dugaan fraud sumbangan dari Muslim World League sebesar 52,6 miliar. Kemudian juga berita viralnya kasus korupsi haji, yang mana Ketua Umum PBNU itu jadikan saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama. Kemudian pengelolaan tambang ini juga marak di tengah masyarakat dalam upaya mencari sumber pendanaan yang stabil untuk organisasi. Maka Ketua Umum PBNU mengungkapkan keinginan untuk mengelola usaha tambang yang juga ini menuai polemik di kalangan pengurus maupun warga NU, karena sebagian warga NU menginginkan bahwasanya NU itu kembali seperti zaman Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu mengurusi akidah dan ibadah umat Islam terutama warga NU. Ini diantara dari beberapa catatan yang mungkin perlu dicermati, sehingga kenapa jajaran pengurus Surya PBNU itu mengadakan rapat dan pada akhirnya memakzulkan Ketua Umum PBNU. Itulah berita yang banyak dikutip oleh media baik umum maupun juga media keagamaan. Ya, semoga ini menjadi peringatan bagi kita umat Islam agar tidak main-main terhadap organisasi Islam, terutama Nahdlatul Ulama. Telah diselenggarakan musyawarah kubro alim ulama dan sesepuh Nahdlatul Ulama pada tanggal 21 Desember 2025 yang dihadiri secara langsung oleh beberapa jajaran mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, diantaranya Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Said Akil Sirot, Kiai Haji Muhammad Nuh Ad-Dawami, dan juga dihadiri oleh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama dan sebanyak 521 PWNU dan PCNU yang hadir secara fisik dan 197 PWNU dan PCNU yang mengikuti secara virtual. Musyawarah Kubro melihat dan merasakan secara langsung betapa konflik yang terjadi di dalam jajaran internal pengurus PBNU telah meruntuhkan marwah dan wibawa Jamiah, serta secara nyata telah menghilangkan kepercayaan publik yang selama ini terbangun kepada Nahdlatul Ulama. Kedua, demi menjaga keutuhan Jamiah dan mengembalikan nama baik Nahdlatul Ulama, Forum Musyawarah Kubro meminta kepada Yang Mulia Rais Am dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan islah selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 kali 24 jam terhitung sejak pukul 12 tanggal 21 Desember 2025. Ketiga, jika kedua pihak tidak bersedia melakukan islah, maka Forum Musyawarah Kubro meminta kepada kedua pihak untuk menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada Mustasyar untuk menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 2026. Ya, saya dipanggil oleh
para sesepuh mustasyar seperti Kiai Mansur, Kiai Jazuli, Kiai Ma'ruf Amin, dan lain-lain untuk hadir hari ini. Saya ada di sini. Hasil musyawarah kubro bersama Mustasyar, Sesepuh, PWNU, PCNU, Picinudots Indonesia di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak hari ini Ahad 21 Desember 2025 pukul 12.00. Yang kedua, jika tidak diketemukan kata sepakat untuk islah, maka kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada mustasyar untuk membentuk panitia muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama 1 hari ke depan terhitung sejak batas akhir islah. Yang ketiga, jika opsi 1 dan opsi 2 tidak dapat dipenuhi, maka para peserta bersepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera dilakukan atau diselenggarakan muktamar luar biasa yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PWPC yang hadir. Adapun waktunya paling lambat sebelum rombongan haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan. Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan hasil musyawarah kubro dan ditandatangani oleh masing-masing peserta yang hadir, baik secara langsung maupun secara Zoom. Demikian kesepakatan yang telah disepakati pada rapat tadi. Kami atas nama pembawa acara yang membacakan, mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratil Afadil, para masyayikh yang kita bersama muliakan, saya mohon izin untuk menyampaikan 2 kalimat saja sebagai taslim saya atas semua yang telah menjadi taujihat dan kesepakatan pada hari ini. Pertama, saya senantiasa terbuka untuk memberikan klarifikasi dan tabayun terhadap apapun yang dituduhkan kepada saya melalui cara apapun dengan menghadirkan semua bukti dan semua saksi yang diperlukan. Dan kedua, sejak awal, sejak detik pertama, saya senantiasa juga menginginkan islah. Dan saya siap untuk berislah binaan alal haq, binaan alal haq, binaan alal haq, tidak binaan alal batil. Dan saya sepenuhnya taslim kepada apa yang telah disepakati oleh hadirin dari PWNU dan PCNU seluruh Indonesia, dan juga taujihat dari para mustasyar. Tadi begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan PWNU dan PCNU seluruh Indonesia, saya langsung mengirim pesan kepada Rois Am, memohon waktu untuk menghadap. Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawaban. Saya akan tunggu sampai 3 kali 24 jam dan saya akan lapor kembali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, atas nama Mustasyar PBNU menyampaikan ribuan terima kasih, jazakumullah khair jaza, atas kehadiran para ruasa wilayah cabang dan ketua tanfidiyah ruasa wilayah dan cabang, begitu pula PCI luar negeri. Tidak lain, semuanya kedatangan kita ke sini li'alai kalimatin nahdlatul ulama. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apapun, kecuali illa li'ajli alai kalimati ahlus sunnah wal jamaah, kalimati nahdlatul ulama. Oleh karena itu, yang keluar dari bapak-bapak semuanya melalui musyawarah, dan tadi kita juga berdiskusi agak lama 2 jam lebih, semuanya kita yakin sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Maka harus kita tidak lanjuti demi membela kalimatul haq. Sungguh sangat ironis, sungguh sangat malu yang konon katanya kita yang bisa menjadi penengah, moderat, tawassut, apalagi tawazun, yang tidak, yang bisa menjadi penengah ketika ada konflik dimanapun berada, kita sendiri yang konflik. padahal semua ngajarnya hikam, ihya, minhajul abidin, tapi kita yang konflik.
Oleh karena itu, mari kita semua bukan siapa-siapa, kita semuanya. Pertama, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu semuanya, kalian, sebelum kalian diaudit. Lagi auditnya Allah. Aduh, Masya Allah. Mas'uliyah, tanggung jawab amam Allah sangat berat sekali. Mari kita mengintrospeksi, membaca diri kita sendiri. Kita ini sedang apa, berada di mana, maunya apa sih? Kita ini sedang apa, lagi apa kita ini? Dan apa yang bisa kita lakukan, mau kemana kita ini? Monggo, silakan dijawab sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau sudah muhasabah, naik mu'atabatun nafas, blaming self. Mari semuanya mengatakan yang salah saya, bukan siapa-siapa. Apa Wahabi yang salah? Apa HTI yang salah? Saya yang salah. Semuanya. Termasuk Mustasyar juga. Termasuk Mustasyar, orang sudah semuanya lah. Kami yang salah. Kenapa sampai separah ini perselisihan yang ada di PBNU? Dan ini sudah menjadi tertawaan istihza semua orang, baik yang non-NU maupun non-Muslim. Semuanya sudah menertawakan kita semuanya. Kalau kita lihat di medsos atau di podcast, coba Eros Jarot ngomong apa? Coba Eros Jarot. NU itu yang paling gak kuat kalau lihat uang. Eros Jarot itu. Ada lagi sama? Barusan siapa? Salahuddin. Wah, siapa lagi? Walhasil beberapa podcast yang sangat-sangat meremehkan, merendahkan Nahdlatul Ulama. Kalau bukan kita menyelamatkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga adumatil jam'iyah wa kibriyaiha, siapa lagi? Kita taati para ulama, kita taati ADRT, dan mari kita hormati pertemuan mustasyar ini. Bukan saya ya, bukan. Kalau saya bukan saya belum, lastu mayati budabi, Pak. Masih muda lah. Katakan Mbak Anwar yang sudah sepusu, kalau saya masih muda lah. Pertemuan pelosok, semua tahu siapa kiainya, seperti apa pelosok itu. Pertemuan Tebuireng, apalagi manba' Maulidin Nahdlatul, Maulidin Jam'iyah, di rumahnya Mbah Hashim, tempatnya pertemuan, di dalamnya Mbah Hashim. Nah sekarang pertemuan di Lirboyo, yang semua tahu, santrinya lebih dari 40.000. Mari kita hormati pertemuan ini. Kalau bukan kita menghormati, HTI sudah menghormati, Wahabi sudah menghormati, kita menghormati pertemuan ini yang menjaga marwah Lirboyo, pelosok Tebuireng. Apa? Ini belum kalau misalkan naudzubillah, kalau penguasa pemerintah ikut campur, terus menunjuk ini ketuanya, ini ketua umum, ini Rais Am. Kalau dari istana menunjuk gimana yuk? Seperti partai politik itu. Ya Allah, ini bukan barang apa ya? Remeh bukan. Sampai sekarang istana tidak ikut campur sampai sekarang, sampai hari ini. Tapi sampai kapan kita biarkan seperti ini? Mari kita cepat selesaikan islah pertemuan. Kalau tidak, maka muktamar diserahkan kepada pengurus cabang dan pengurus wilayah. Setuju? Terima kasih. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kiai, para alim ulama, khususnya yang ikut musyawarah para masyayikh di Pondok Pesantren Lirboyo hari ini. Ngapunten karena kami punya sejarah kampung famili Rawon Bidadari dulu yang meresmikan Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus dengan khataman Al-Quran dan 1000 porsi gratis. Maka pada kesempatan ini demi NU menjaga dan merawat Nahdlatul Ulama, saya selaku owner kampung family Kediri, monggo para kiai masyayikh mampir ke kampung family Kediri nggih, gratis. Demi NU insya Allah gratis hari ini. Cukup tunjukkan video kami nggih. Ngapunten yai. Assalamualaikum. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.